Yo, halo, balik lagi dan selamat datang di channel Cari Film. Tempatnya kalian semua buat duduk anteng, rebahan, terus nonton alur cerita film yang udah dirangkum secara singkat. Film yang akan dibahas kali ini yaitu Tooth Fairy atau Peri Gigi yang dirilis pada tahun 2010 dan diperanin sama Dwayne Johnson alias The Rock sebagai pemain hoki profesional senior. Namun dia ini mulai kesaingin sama pemain-pemain baru yang masih muda. Dan gara-gara hal ini kehidupannya mulai jadi kacau, bahkan kisah cintanya hampir berakhir karena dia sering bad mood dan ngelakuin hal-hal bodoh. Oke, jadi gimana cara dia buat nyelamatin karir dan kisah cintanya? Langsung lanjut ke ceritanya aja guys. Let's go. Oh yeah. Scene diawali dengan pertandingan hoki profesional antara tim Squad Loose melawan tim Ice Wolves. Tim Ice Wolves ini punya salah satu pemain yaitu Derek Thompson yang setiap kali dia masuk lapangan saat bertanding pasti ada pemain lawan yang giginya rontok karena hantaman dari Derek. Maka dari itu dia dapat julukan The Tooth Fairy alias Peri Gigi. Am I the tooth? I'm the Tooth Fairy! Tapi ya guys, Derek ini punya salah satu kelakuan buruk di luar lapangan. Mulutnya itu loh tajam banget, khususnya ke anak-anak kecil. Waktu ada fansnya nih, anak kecil umur 8 tahun minta tanda tangan, anak ini dengan penuh semangat bilang kalau dia pengen jadi pemain hoki di liga-liga besar kayak Derek. Elah, sama si Derek malah dibilang, sehebat-hebatnya kamu main dan berlatih, di luar sana masih banyak anak-anak yang umurnya jauh lebih muda dan lebih hebat. Jadi nggak usah berekspektasi terlalu besar. Lah, si bocil auto down nggak sih diomongin begitu sama idolanya sendiri? Emang tajam banget ini orang mulutnya. Now let's say you do make the NHL. You won't. But let's say you do. Lower your expectations. That's how you're gonna be happy. Setelahnya Derek makan siang bareng pacarnya Carly beserta dua anaknya yaitu Randy dan Tess. Jadi Carly ini janda yang udah punya dua anak guys. Tess kesenengan karena giginya copot dan malamnya Peri Gigi bakal datang buat ngambil giginya yang copot. Jadi ada legenda anak-anak di negara luar sana ketika giginya copot, malamnya taruh itu gigi di bawah bantal dan besok paginya gigi itu bakal hilang, diambil Peri Gigi terus diganti sama duit. Wow. Cuma ya tadi dengan omongan tajamnya dia coba ngancurin mimpi dan fantasi Tess. Dia bilang kalau Peri Gigi itu cuma bohongan alias palsu. Akhirnya cekcok lah ini Derek sama Carly. Sampai-sampai dia disuruh pulang sama Carly. Di rumah, waktu dia mau tidur, dia nemuin surat undangan Peri Gigi di bawah bantal. Dan tiba-tiba punggungnya ngeluarin sayap, terus bajunya berubah kayak kostum penari balet gitu. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba dia berada di tempat kayak gini. Coba deh, lihat sendiri. Ternyata dia ini diundang ke dunia Peri Gigi karena dia udah nyebarin rasa ketidakpercayaan dan udah ngebunuh mimpi dan fantasi anak-anak kecil, kata si ibu peri. Untuk nebus kesalahannya ini, dia dihukum dengan ditugasin mengabdi sebagai Peri Gigi selama 2 minggu. Tentunya Derek gak terima dong, ini apa-apaan kalau kata dia mah. Tapi biar gimana pun ya dia gak bisa apa-apa. Lagi juga hukuman dia akan diperpanjang setiap kali dia nggak ngejalanin tugasnya sebagai Peri Gigi. Kemudian dia dikasih peralatan yang diperluin kayak serbuk penghilang ingatan, odol pengecil tubuh, semprotan penghilang, pengusir kucing dan dogi, macem-macem lah pokoknya. Dia juga sempat dilatih buat terbang, tapi kalau dia mau bisa, dia itu harus percaya dulu sama Peri Gigi. Cuma karena dia ini skeptis, ya nggak akan bisa terbang jadinya. Awalnya dia masih nggak percaya sama yang dia alamin tadi, dikiranya cuma mimpi doang. Tapi besok malamnya ketika Derek lagi dinner sama Carly, lagi asik nih mesra-mesraan, tiba-tiba dia dapat panggilan buat ngelakuin tugas perdananya sebagai Peri Gigi.
Pakaiannya pun berubah jadi mode peri gigi, dan tentunya dia nggak mau dilihat sama Carly, karena kalau sampai ada orang yang melihat dia pas lagi jadi peri gigi, waktu hukumannya bakalan terus bertambah. Carly pun akhirnya ditinggal selagi dia ngerjain tugas peri giginya. Di sini dia diawasin dan dibimbing sama mentornya, yaitu Tracy. Jadi Tracy di sini diceritakan adalah seorang peri yang tidak memiliki sayap. Jadi dia nggak akan bisa jadi peri gigi, cuma bisa jadi pembimbing peri gigi yang baru. Tracy nyuruh Derek buat pakai odol pengecil buat ngambil gigi kliennya di bawah bantal. Tapi pas dia udah selesai ambil gigi si anak dan mau keluar, tiba-tiba ini anak kebangun dan langsung teriak ngeliat Derek, lalu ngebangunin kucing peliharaan si anak ini. Yang terjadi akhirnya dia lari dikejar kucing jumbo. Hope you're not hungry. Kemudian hari pun berlanjut dan saat itu ada pertandingan hoki. Derek ditugasin sama pelatihnya untuk ngejaga pemain muda bernama Mick Donnelly supaya dia ini bisa lancar buat mencetak skor. Tapi ketika dia mau ngehalang tim lawan yang mau nyeruduk Mick, dia ngelihat panggilan tugas peri gigi di papan skor. Ya akhirnya dia gagal deh ngejagain Mick. Udahannya dia pergi ngejalanin tugas peri giginya, tapi karena saking keselnya dia nggak peduli sama aturannya dan malah dengan barbar masuk ke dalam rumah, lalu nyebarin serbuk penghilang ingatan ke orang-orang di dalam rumah itu. Hal itu ngebuat ibu peri marah dan akhirnya waktu hukuman Derek jadi bertambah 1 minggu lagi. Look at what you have done to this family. Who are you? Who are you? Keesokan harinya, Carly datang ke rumah Derek dan minta tolong nitip Randy karena Carly dan Tess mau ngehadirin acara di hari itu. Lagi juga, Carly pengen supaya hubungan Derek dan Randy juga semakin dekat, karena emang Randy ini belum terlalu suka sama si Derek. Selagi Derek dan Randy main, Randy cerita kalau di sekolahnya itu ada lomba adu bakat. Dan Carly emaknya nyuruh dia buat ikut, tapi biasalah penyakit awal setiap orang, gak pede dia. Lalu Carly dan Tess pun datang dan bermaksud buat makan malam bareng. Tapi saat itu juga panggilan tugas peri gigi muncul dan Derek akhirnya nyuruh mereka bertiga untuk pulang duluan. Stuff stinks. Earthquake. Uh-oh. Don't hurt me, doggy! Tugas kali ini selesai meskipun dengan omelan dari ibu peri, karena menurutnya Derek adalah peri gigi terburuk yang pernah ada. Derek minta tambahan untuk alat-alat tugasnya tapi nggak dikasih sama ibu peri, karena rasa kepercayaan anak-anak tentang peri gigi sudah mulai pudar dan ngebuat mereka untuk susah ngebuat alat-alat itu. Ketika keluar, Derek ditawarin perlengkapan sama peri gigi, dipikir aman dong harusnya ngelanjutin tugasnya sebagai peri gigi. Ternyata taunya efek dari alat-alat itu nggak sempurna. Resiko barang KW ya begini nih. Sampai akhirnya Derek malah masuk penjara karena dilaporin polisi sama pemilik rumah. What did Ziggy give me? There's an alien on my porch. Derek yang ditahan dalam sel minta tolong sama Carly untuk ngejamin dia. Tapi mereka berdua malah ribut. Di satu sisi Carly merasa kalau Derek ngejauh karena dianggap Derek takut berhubungan serius sama Carly. Di sisi yang lain, Derek nggak bisa ngasih tahu kalau dia lagi dapat hukuman sebagai peri gigi, dianggap gila yang ada nanti. Kemudian di rumah, ternyata Tracy datang dan coba nasihatin juga semangatin Derek buat ngejalanin hukumannya. Derek pun akhirnya coba ngejalanin hukumannya sebagai peri gigi dengan serius, tapi dengan gayanya sendiri. Just here for the tooth, sir. Who are you? I'm the tooth fairy. Oh yeah. Tugas-tugas peri gigi pun dengan lancar dilakukan sama Derek. Kemudian Randy yang semakin dekat dengan Derek berlatih untuk ajang adu bakat di sekolahnya ditemenin sama Derek. Dia bercerita bahwa dirinya pernah mengalami cedera di awal karirnya dulu sebagai pemain hoki, dan setelah kejadian itu dia sudah tidak bisa mencetak skor lagi dalam pertandingan. Hingga suatu ketika dia merontokkan beberapa gigi pemain saat pertandingan, dan sejak saat itulah dia mendapat julukan peri gigi. Meskipun cederanya sudah sembuh total,
Namun dia terjebak dengan julukan peri gigi yang dia dapat, dan hal itu yang membuat dia tidak pernah mencetak skor lagi. Akhirnya Derek pun berkata kepada Randy bahwa dia akan mulai mencoba mencetak skor lagi, tapi Randy juga harus belajar pede dengan mengikuti ajang adu bakat di sekolahnya. Derek pun mulai berlatih kembali supaya bisa lagi mencetak gol, sekaligus dia juga melatih Tracy yang ingin bisa menjadi peri gigi. No, come back! Come back! Tiba akhirnya di hari pertandingan hoki di mana Derek akan mulai berusaha mencetak skor kembali. Namun di saat ia mau memukul bola ke gawang, dia terlalu lama tertegun dan akhirnya pemain lawan lebih dulu ngehantam dia dan akhirnya dia pun jatuh dan gagal. Alhasil dia dapat omelan dari pelatih tim dan diskors untuk tidak bertanding di pertandingan selanjutnya. Hari itu jadi hari yang sangat buruk untuk Derek. Dan ketika Carly beserta anaknya datang, dia kembali ke sifatnya yang dulu. Dengan mulut tajamnya dia bilang ke Randy kalau gak penting apa yang Randy lakukan pada ajang adu bakat di sekolahnya. Itu cuma akan ngebuat Randy jadi seorang anak yang bisa bermain gitar. Hal itu tentunya ngebuat Randy super kecewa dan sedih, dan dia pun menghancurkan gitarnya di depan Carly dan Derek sambil menangis. Kejadian-kejadian buruk yang terjadi membuat hidup Derek kacau sampai-sampai Carly pun mutusin hubungan pacaran mereka berdua. Tracy yang datang dan ingin mengingatkan Derek pun gak terhindar dari omongan tajam mulutnya. Kemudian pertandingan hoki pun kembali dimulai, namun Derek hanya cemberut duduk di bangku cadangan karena dihukum oleh pelatih untuk tidak bermain. Tapi kemudian salah satu pemain Wolves terjatuh dan cedera, dan sang pelatih akhirnya menyuruh Derek untuk masuk ke dalam lapangan. Derek yang tidak memiliki semangat dijatuhkan sama pemain lawan, dan ketika dia melihat ke arah gawang lawan, ternyata ada Tracy yang duduk dan memberikan tatapan penuh makna kepadanya, seolah-olah berkata bahwa hal-hal positif yang sudah dia lakukan selama ini tidak sia-sia. Derek akhirnya bangkit dan akhirnya dia mencetak gol lagi untuk pertama kalinya. Namun ketika memasuki detik-detik akhir, Tracy mengatakan bahwa Derek memiliki tugas peri gigi, tapi jika Derek nggak mau ngelakuin, Tracy bisa bantu untuk ngegantiin. Cuma pas dia ngelihat alamat tugas kali ini, dia menyadari bahwa itu adalah alamat Carly. Dia nggak mau ngelewatin hal itu, meskipun dia bisa aja digantiin sama Tracy. Di sini dia mulai mempercayai dan berpikiran positif, hingga akhirnya dia berubah jadi peri gigi dan terbang menuju ke rumah Carly. You wanna fly, you gotta believe. Sesampainya di sana, dia mengambil gigi tes yang sedang tidur. Tapi kemudian tes terbangun melihat kostum peri gigi yang dipakai Derek, dan dia mengatakan bahwa peri gigi itu nyata. Karena peri gigi itu ya dia. Lalu kemudian dia ke kamar Randy dan meminta maaf atas omongannya kemarin. Derek meminta Randy untuk berangkat mengikuti ajang adu bakat di sekolahnya, dan dia memberikan gitar baru untuk Randy. Tidak lupa, dia juga meminta maaf sama Carly atas segala perbuatannya. Carly memaafkannya, dan juga di sini dia berpikir kalau Derek cosplay pakai kostum peri untuk tes. Derek pun berangkat duluan dengan Randy lewat jalur udara supaya tidak terlambat, dan janjian ketemu sama Carly dan Tess di lokasi. Hang on! How is this happening? It's okay. Namun tetap setelah Derek ngeberesin semua masalahnya, dia menggunakan serbuk penghilang ingatan ke Carly, Randy, dan juga Tess. Karena biar gimana pun dia nggak bisa melanggar aturan dari dunia peri gigi. Lalu Derek kembali ke dunia peri dan menyerahkan setoran gigi ke ibu peri. Di sini Derek sudah mulai mengerti bahwa mimpi atau impian itu bagus untuk semua orang. Dan akhirnya ibu peri pun membebas tugaskan hukuman Derek sebagai peri gigi. Namun tetap saja setelah Derek kembali pulang, dia akan melupakan semua hal yang terjadi tentang waktunya di dunia peri gigi. Karena memang itu aturannya.
You're not going to remember anything that happened in Fairyland. Just the way we do it. Di credit scene sedikit ditunjukkan post ending yang ngeliatin kalau Derek kembali bermain hoki dan ditonton sama para peri gigi yang menyamar sebagai manusia di bangku penonton. Ya, sedikit pelajaran yang bisa diambil dari cerita film ini. Makanya guys, kalau punya masalah di kerjaan jangan dibawa-bawa ke kehidupan pribadi. Ntar kalau udah rusak semuanya nyesal sendiri. Makasih buat yang udah nonton di channel Cari Film. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like, share, juga subscribe ya. Akhir kata saya undur diri, terima kasih dan bye-bye.